Shalom, selamat sore dan senang kembali berjumpa dengan saudara di ibadah mujizat di akhir tahun ini saudara, minggu depan sudah Januari. Dan saya mau sedikit kilas balik, kenapa di gereja ini ada ibadah mujizat saudara. Karena kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi, maka kita adakan ibadah mujizat. Dulu namanya Miracle Service, lalu 2023 saya sampaikan ke Bapak Gembala, saya mau rubah revolusi menjadi ibadah mujizat. Yang dimana di ibadah ini orang pulang pasti mengalami mujizat. Dan saya kemarin cek oleh kemurahan Tuhan, 2023 sampai 2025, saya melihat database saya, sudah 250 kesaksian kesembuhan, kelepasan yang terjadi di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saya boleh ingat bagaimana Tuhan, langkah-langkah dalam pelayanan mujizat. Waktu itu 2023 saya minta Tuhan, saya minta kuasa-Mu. Saya minta untuk bagaimana supaya orang datang sakit pulang bisa sembuh. Bagaimana orang datang terikat dengan masalah kuasa gelap pulang bisa dilepaskan. Dan Tuhan nyatakan itu. Di 2024 saudara, 2023 mulai banyak yang mengalami kesembuhan tapi lewat chat. WA, telepon gitu ya. Terus 2024 ada orang yang kena stroke, dia lumpuh, lalu dia sampai gak bisa bicara saudara. Namanya Pak Sarjono Lim, orang Purbalingga. Dari pelayanan YouTube, dia ngalami sembuh, saya kunjungi ke Purbalingga, saya bawa tongkatnya. Kalau saudara mau lihat tongkatnya ada di belakang, nanti kalau saudara keluar itu ada tongkat di mana dia itu kalau jalan pakai tongkat hari ini sudah bisa naik motor dan sudah lebih sehat dari tahun lalu pastinya saudara, lebih fresh dari tahun lalu. Dan lalu setelah itu sering terus kesembuhan, ada yang mohon maaf kena miom-miomnya keluar dari bawah saudara dan hilang miomnya. Terus ada juga yang ada benjolan, hilang benjolannya saudara. Lalu saya ke Pontianak, pelayanan di Pontianak, Tuhan nyatakan lebih dahsyat, lebih tajam lagi. Saya bilang ada di sini seorang bapak yang kepalanya nggak bisa nekuk, maju ke depan, saya doakan langsung nekuk saudara. Dan saya pulang ke Malang ada seorang yang cek di YouTube ada saudara. Saya doakan ada seorang ibu yang bahunya nggak bisa diangkat. Terus saya tumpang tangan dan langsung bu angkat bu. Dan langsung itu diangkat. Dan semenjak itu saudara sampai hari ini. Yang ajaib, yang nggak mungkin di sini terjadi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah sebelum lanjut saudara, saya tahu mungkin ada saudara yang baru pertama kali hadir, ya karena ini liburan pasti banyak dari luar kota. Saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Ya ketawanya nanti dari apa? Dari tanya toiletnya di mana. Nah sebelum saudara tanya saya kasih jawaban ya. Di gedung ini nggak ada toilet, tapi saudara kalau butuh buang air, saudara keluar nanti di pojok di mall toiletnya. Nah saudara, lalu tambah dahsyat. Nah saya bilang ke Bapak Gembala, karena kita sudah naik level pelayanan mujizat. Maka di 2026 kita naik jadi KKR Mujizat. Dan pelayan siap-siaplah, Anda akan melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat, lebih heran. Saya punya pengalaman, jadi sebelum saya pelayanan di Mujizat, saya pelayanan di pelepasan. Saya doakan rumah-rumah yang angker, rumah-rumah yang ada setannya saudara. Nah suatu kali ada seorang ibu yang dia kena kasus selingkuh. Jadi suaminya selingkuh dibawa wewe gombel saudara ya. Jadi nggak tahu apakah wewe gombelnya ada kasih-kasihnya saya nggak tahu saudara ya. Jadi dibawa sama wewe gombel, terus saya datang. Bu, saya doakan, sudah berapa lama suaminya pergi? Oh, udah sekian tahun ya. Saya udah siap ini, udah bisa saya single parent, saya gedekan anak saya. Oh enggak bu, Tuhan Yesus mau suami ibu pulang. Besok suami ibu pulang siap ya, saya bilang gitu. Oleh kuasa Roh Kudus. Lah kok saudara, besoknya di WA kaget saya sampai merinding. Di depan rumahnya datang suaminya saudara. Dan apa yang terjadi? Pengampunan pertobatan terjadi dan suami istri itu sekarang hidup dalam pengampunan, hidup rekonsiliasi dan hidup mesra. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya adalah pendeta yang tidak pernah berkata iya kepada perceraian. Saya akan fight kepada pasutri-pasutri, tidak ambil opsi cerai karena Yesus bisa memulihkan keluarga-keluarga saudara. Nah, ajaib Tuhan luar biasa. Saya punya pengalaman juga menarik ya karena ini namanya kilas balik ya, kita sharing. Saya pengalaman di Caruban, itu ada juga saksinya saudara. Jadi kalau di Alkitab itu ada namanya kayak Paulus, sapu tangan Paulus ya, terus ada bayangan Petrus. Jadi kalau orang jalan, Petrus jalan, itu orang-orang di jalan yang lumpuh-lumpuh itu jalan semua saudara. Saya punya pengalaman dengan bayangan. Jadi waktu saya di Caruban, saya datang, saya diundang untuk KKR kesembuhan saudara. Nah waktu saya datang, saya duduk di belakang seorang ibu. Berarti kan bayangan saya kan di depannya, betul ya? Kan bayangan kita kan di depan kita. Ibu itu datang dengan sakit kaki saudara. Lalu gak tahu gimana WL itu bilang begini, siapa yang datang yang mau kesaksian siapa? Jadi sebelum saya khotbah sudah dibuka sesi kesaksian. Lah kok ibu ini angkat tangan saudara? Saya kaget. Dia angkat tangan gini, Pak saya mau saksi pak, saya datang kaki saya sakit. Lah kok sekarang kaki saya udah gak sakit ini bisa digerakkan. Dan siapa yang menyembuhkan ibu itu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Itulah kehidupan orang percaya.
Orang percaya itu ya, jalan itu ngalami yang mustahil. Orang bilang gak mungkin, tapi mungkin. Kita bangun gereja, Bapak Gembala dengan iman yang begitu dahsyat. Visi dari Tuhan, 10 lantai saudara. Itu kalau bukan Tuhan Yesus gak bisa saudara. Tapi di sini bersama Yesus, pasti bisa. Nah sekarang, tadi saya sudah kasih introduction di awal. Saya mau tutup dengan sebuah khotbah, menjadi penutup khotbah tahun ini saudara. Di ibadah mujizat. Dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana bila saya tidak disembuhkan? Saudara melihat di sini mengalami sembuh, tapi ada yang gak sembuh. Nah kenapa? Dan bagaimana bila saya tidak disembuhkan? Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Yang dia mengalami sakit sampai matinya, gak sembuh sakitnya saudara. Kita lihat sama-sama 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Dan supaya Paulus jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka Paulus diberi suatu duri dalam daging. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok Paulus supaya Paulus jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, tahukah saudara apa yang dialami oleh Paulus? Nah gini saudara, kalau kita baca Alkitab, kita rindu untuk menyelidiki Alkitab, menggali Alkitab. Tahukah saudara duri dalam dagingnya Paulus apa? Penyakit apa yang dialami oleh Paulus? Saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, Paulus mengalami penyakit mata saudara. Dalam catatan surat-suratnya dia menyatakan dia tidak bisa memandang dengan baik. Dalam Galatia ditulis bagaimana pandangan matanya. Lalu apalagi saudara? Dia mengalami epilepsi saudara. Dicatat dalam catatan-catatan, dia mengalami epilepsi. Jadi dalam beberapa kali dia bisa jatuh dan mengalami kejang saudara. Lalu apa lagi? Dia pernah kena malaria. Dia mengalami banyak penyakit. Dan jangan lupa, dia juga pernah mengalami depresi saudara. Bayangkan ini rasul yang besar. Rasul yang menulis 13-14 surat bagi jemaat di perjanjian baru. Tapi Tuhan tidak angkat penyakitnya. Ternyata Tuhan punya rencana. Supaya dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan dinyatakan saudara. Paulus tidak sembuh sampai akhir hidupnya. Bahkan dia matinya mengenaskan. Tahu saudara bagaimana Paulus mati tahun 67 Masehi? Dia dipenggal di Roma dalam sidang terakhirnya saudara. Tapi ada satu ayat Alkitab yang saya mau katakan kepada saudara. Dan ini tulisan Paulus. Ini ayat kesukaan kita semua. Ayat Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Saudara tahu enggak cerita Paulus? Saya bantu saudara supaya saudara paham siapa Paulus dan ceritanya ya. Paulus adalah seorang Yahudi suku Benyamin. Dia murid dari yang namanya Profesor Gamaliel. Kalau hari ini dia itu doktor saudara, S3. Saulus menjadi Paulus. Saulus itu adalah nama Ibraninya. Sedangkan Paulus adalah nama Romawi. Dia ini orang Yahudi tapi dia punya warga negara Romawi. Dan ketika dia berjumpa dalam perjalanannya ke Damaskus, ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus, dia disembuhkan melalui pekerjaan Tuhan dari Ananias. Dan dari situ dia menginjil, dari murid menjadi rasul saudara. Ternyata dia punya duri dalam dagingnya sampai akhir hidupnya gak disembuhkan. Tapi saudara dan saya terberkati dengan firman-firman yang dia catat oleh iluminasi Roh Kudus dan ilham Roh Kudus saudara. Dan siapakah Paulus? Paulus adalah Farisi yang berhasil melakukan 613 hukum Taurat. Misfot. Saudara tahu tidak? Orang-orang Yahudi itu hidup dalam hukum Taurat. Dan tahukah saudara? Ada 213 hukum Taurat yang harus dilakukan dalam bait suci. Kalau saudara belajar sejarah, bait suci itu dihancurkan saudara. Tahun berapa? Ada yang tahu? 70 oleh Kekaisaran Romawi. Jadi Paulus berhasil melakukan semua hukum Taurat. Tapi ternyata dia berkata apa? Ada satu ayat yang terkenal. Yang dahulu kuanggap untung ternyata rugi. Tapi apa yang kuanggap rugi dalam Yesus adalah keuntungan saudara. Saya tulis dalam sosial media saya bagikan kepada pelayan-pelayan PAW.
Kalau di mimbar ini hari ini pakai standar perjanjian lama, saya dan banyak pendeta hamba Tuhan tidak bisa berdiri di mimbar yang kudus ini, saudara. Tapi karena Allah, damai sejahtera, kasih karunia, anugerah Yesus Kristus ada, maka kita semua dilayakkan, saudara. Nah sekarang saudara, dari kisah Paulus, apa yang kita mau belajar? Saya akan bantu saudara untuk mempelajari. Gini, saya mau bantu saudara untuk memahami ceritanya Paulus dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan ini. Paulus tidak mengalami sembuh. Bahkan dia mati dengan cara dipenggal, saudara. Tapi dia berkata, mati adalah keuntungan karena dia tahu kematiannya dalam Yesus. Dia terima banyak mahkota karena kehidupannya, saudara. Saudara kalau sampai nggak mau baca Alkitab dan malas baca Alkitab, Anda sedang merendahkan darah-darah para martir, para rasul yang mencatat kitab itu untuk Anda dan saya bisa baca hari ini, saudara. Kitab yang memiliki manuskrip yang ada puluhan ribu, ada belasan ribu. Untuk Anda dan saya mengerti kehidupan ini. Saya kalau ketemu orang Kristen yang tersesat hidupnya, saya gampang kok. Pasti gak pernah baca Alkitab itu orang. Kenapa? Karena Mazmur 118 ayat 109. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita gak baca Alkitab, sesatlah jalan kita. Karena Alkitab adalah terang penuntun hidup kita, saudara. Nah sekarang saudara, saya mau katakan ya, sumber penyakit. Karena ini kita bicara tentang penyakit dan kesembuhan ya. Sumber penyakit itu ada 3, dengarkan saya. Yang pertama, gaya hidup, saudara. Saya ini pelayanan ke rumah sakit. Saya sering doakan di rumah sakit, saya gak perlu syuting ya, pokoknya saya doa, saya datang, saya tumpang tangan, saya doakan, gak perlu di syuting karena itu bukan konten, saudara. Saya tuh udah ketemu ya, orang yang merokok stage 1, stage 2, stage 3, sampai stage 4, saudara. Yang paru-paru jebol karena rokok, saya tuh udah ketemu. Tapi kan sulit ya ngomongin orang rokok ya. Kan gula, debatnya kan gula-gula terus. Nunggu aja tuh paru-paru jebol itu. Baru Pastor Yoel tolong doakan. Padahal dari mimbar yang kudus ini, saya selalu ingatkan, gak ada manfaat yang baik dari rokok. Oh ada sih, sorry. Ada positifnya saudara. Positif jantung, positif impotensi, positif kanker, ya itu positifnya saudara. Selain itu gak ada positifnya. Saya sudah ketemu alkohol, pecandu alkohol. Livernya stage 1, stage 2, stage 3, sampai melembung, badannya kuning saudara. Nah anak-anak muda, oh enak hangover. Gak apa-apa, terusin aja. Orang kan gitu ya, sakit dulu baru kan datang ke Tuhan, sakit dulu baru tobat kan gitu toh. Jadi kalau sakit jangan nyalakan Tuhan, Tuhan tuh gak pernah kasih sakit saudara. Nanti kalau sudah baca tadi ya, Korintus, Paulus bilang sakitnya itu karena setan. Nah karena itu kita masuk yang kedua, karena iblis. Iblis itu kasih penyakit saudara. Paulus mengalami itu. Tuhan izinkan setan mencobai Paulus dengan penyakit. Epilepsi, depresi, penyakit mata. Tapi di tengah sakitnya itu Paulus tidak berhenti untuk menginjil sampai matinya saudara. Saya kalau ketemu orang sakit, ngomongnya ngambul-ngambul saudara. Pastor kalau saya sehat saya akan melayani. Pas sehat kemana? Sakit baru cari Tuhan. Pas sehat kemana? Kenapa ya? Kita tuh suka kasih Tuhan sisa ya. Padahal Tuhan gak pernah kasih kita sisa, Dia kasih yang terbaik buat kita. Dikasih jantung yang bagus, dikasih otak yang bagus, dikasih paru-paru yang bagus. Kita yang rusak loh. Contoh lagi ya, saya banyak ketemu hari ini anak-anak muda umur 20 gagal ginjal saudara. Gak pernah mau minum air putih, minumnya kopi-kopian, sukanya saset-sasetan, terus suka makan seblak, mie instan, pengawet. Wah ya gagal ginjal. Lah gagal ginjal ini bukan gagal yang baik saudara. Memang gagal adalah awal dari kesuksesan, tapi kalau gagal ginjal ya bukan saudara. Saya sudah ketemu orang yang cuci darah sampai tangannya luka saudara. Jadi kalau hari ini saudara semua sehat, jagalah kesehatan. Sehat itu murah, mahal yang sakit, obatnya, rumah sakitnya. Saudara beli air putih 5.000, kopi-kopi manis 50.000. Jadi sehat itu murah, sakit yang mahal. Ngobatinya. Lalu apa lagi saudara? Sakit itu bisa karena dosa, melawan orang tua, ngutuki anaknya, gak baik dengan saudaranya, jahat dengan suaminya, jahat dengan istrinya, itu dosa, sakit bisa. Hari ini penyakit nomor 1 ini karena hormonal. Hormonal apa? Dari pikiran, stres, depresi. Makanya Alkitab saudara saya itu gak pernah salah.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saudara sedih ya. Coba ya saudara gak pernah keluar rumah, jatuh dari kasur patah tulang pasti. Karena tulangnya gak pernah nerima matahari, gak ada vitamin D-nya, gak pernah ketawa. Merengut aja. Setahu saya ya orang kalau ketemu Yesus pasti senang senyum saudara. Kenapa? Yesus yang kita kenal murah hati. Jadi kok saudara jadi orang Kristen tapi mukanya juaji, kasar, kereng. Yesus mana yang Anda ikuti saudara? Takutnya salah, Yesus yang lain saudara ikuti. Tapi Yesus Kristus yang saya kenal, kalau kita ketemu dia, pasti hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Boleh ada tantangan, orang hidup itu mesti ada masalah, saya punya masalah, cuman bedanya apa? Saya punya masalah enggak saya masukkan WA, guys lagi sedih guys, butuh temen guys, curcol guys, enggak. Saya sujud, saya doa Tuhan, aku enggak kuat, aku minta kekuatan dari Tuhan. Rasanya kok seneng gitu ya, kayak lomba kayak ngenes gitu loh. Kamu mah enak, semua mah enak gitu. Aku tadi kesini loh naik motor, kamu mah enak, aku naik sepeda, kamu mah enak, aku jalan, kabeh mah enak terus saudara. Ayolah, Alkitab mengatakan untuk bersukacitalah, bersyukurlah sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Jelas ya, jadi penyakit itu karena 3 hal. Jangan pernah berkata Tuhan kasih penyakit, enggak. Saya baca di Alkitab dia tidak pernah kasih penyakit. Kalau izinkan penyakit ada, iya. Saudara kalau tanya saya, pastor di Alkitab itu ada penyakit yang kayak di sekarang enggak? Ada. Kanker, ada. Pendarahan 12 tahun wanita, kemungkinan ada kanker pada bagian serviknya. Stroke, ada. Mati separuh tangannya, disembuhkan Tuhan bisa angkat tangan. Itu stroke. Terus apa lagi? Mertuanya Petrus, kenapa saudara? Bahasa Inggrisnya, laki-laki, kursi, merah apa? Man, chair, chariot. Man chariot saudara. Ya, kena dysentery. Dysentery saudara. Nah itu. Jadi sejak zaman dahulu kala, Mancheret itu sudah eksis saudara. Ya. Jadi pengkhotbah gak salah kok. Apa yang terjadi di bawah matahari gak ada yang baru saudara. Nah itu. Jadi sumber penyakit. Sekarang kita ke sumber kesembuhan ya. Sumber kesembuhan yang pertama pasti Tuhan Yesus. Yes. Dia Jehovah Rafa. Rafael. Allah yang menyembuhkan, Rafa Elohim. Dia menyembuhkan. Lalu yang kedua dokter. Saya tidak anti dokter. Saudara boleh sangat ke dokter, mereka juga dipakai Tuhan untuk kepanjangan tangan. Dan yang ketiga, Tuhan juga bisa pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyembuhkan. Ya. Tapi bukan hamba Tuhan yang menyembuhkan ya, Tuhan memakai melalui doa untuk kesembuhan terjadi. Dan di tempat inilah terjadi. Orang-orang yang datang dengan stroke, pulang udah jalan, bisa bisu, bisa ngomong, tuli, bisa dengar. Banyak. Saya catat 250, berarti dalam 2 tahun ini udah hampir 200 ya, udah setiap bulan pasti ada kesembuhan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekali lagi saudara, hati yang gembira adalah obat. Ayolah, kita masuk 2026, kita move on, kita bahagia di dalam Tuhan. Saya coba cari tahu kenapa ya orang gamon, tahu gamon saudara apa? Gagal move on, kenapa? Karena saya pelajari ternyata karena sejak kecil kita itu diajar untuk menghafal bukan untuk melupakan. Coba saudara dari TK, SD, SMP, SMA, hafalkan rumus-rumus, hafalkan nama ikan, nah dapat sepeda itu saudara. Hafalkan penemu, hafalkan resep-resep ini. Woi. Ada saudara kuliah, dosennya datang, halo, hari ini kita melupakan semua tugas. Oh ya buyar kuliah ya saudara. Tapi di mana kita belajar tentang melupakan? Di Alkitab. Ketika Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, dibuang pelanggaran kita dan dia melupakan dosa-dosa kita saudara. Wow. Nah, karena ini akhir tahun, saya tahu saudara senang kumpul dengan keluarga, saudara senang dengan liburan. Nah saya mau kasih supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ada yang suka makan durian saudara? Oh ada ya, saya suka saudara. Saya suka buahnya, kalau durinya enggak saudara. Jangan dimakan ya, durinya enggak bisa. Kita itu pokoknya gampang durian, rambutan gitu ya. Jeglek-jeglekan, cas-casan, itu pokoknya tinggal tambahin an semua. Nah saya ajari saudara bagaimana untuk saudara bisa mendapatkan durian yang enak. Ada caranya. Kalau saudara ketuk duriannya, misalnya saudara ketuk, puk. Nah, manis itu dagingnya. Tapi kalau saudara ketuk, atuh,
Atuh. Kepala yang jual yang saudara pukul. Saudara. Nah itu ya, jadi jangan salah ketok ya. Nah itu. Terus saya pernah berkunjung ke rumah om saya saudara, ya namanya kita liburan ya. Nah om saya tuh suka minum kopi, ada yang suka minum kopi? Wah kalau saya sih biasanya kopi paste ya, ngerjakan tugas itu kopi paste. Nah saya minum kopi saudara, om saya minum kopi. Lah om saya ini saudara, tiap minum kopi matanya mesti sakit atau gitu saudara. Mata kanannya mesti sakit. Periksa ke dokter saudara. Pak, mata saya ini suka sakit. Terus dokter bilang, oh suka sakit? Iya, ya udah kalau suka sakit pulang kan suka sakit. Nah ini, bukan itu saudara maksudnya ya. Terus suka, sering sakit. Saudara. Dokternya nggak nemukan, dicek badannya sehat, matanya nggak ada, asam uratnya oke, darahnya oke. Pulang saudara, terus dokternya dapat ide. Oh nanti kalau orang itu datang lagi, suruh tunjukkan cara bikin kopinya. Nah waktu datang, om saya datang lagi kan. Pak coba di depan saya bikin kopi. Nah dipraktekkan saudara, diseduh, diudek saudara. Nah coba minum. Nah pas minum ketahuan saudara. Pas minum apa saudara, sendoknya nggak dilepas jadi gitu, kecolok saudara. Tahu sendok yang abu-abu kecil loh saudara. Nah hati-hati saudara. Kalau minum kopi jangan sampai kecolok ya. Nah itu saudara. Ya. Terus ada lagi saudara, ada seorang bapak-bapak juga. Kalau ini orang lain ya. Karena kolesterolnya tinggi saudara. Nah saudara kalau tanya saya kira-kira ada kolesterol nggak semua? Ya saya nggak tahu, yang ada di laboratorium kita ketemu gitu kan. Nah orang ini kayaknya kok badannya sakit, periksa kolesterol. Tinggi sekali saudara, karena suka makan kambing. Waduh, seneng banget makan kambing. Terus dokternya bilang, mulai sekarang stop. Gak bisa, kamu harus makan yang berenang. Wow, gitu ya saudara ya, makan berenang. Pulang kan, berapa minggu check up. Loh kok tambah naik? Kok nggak turun-turun? Pulang kan orangnya, waduh ini ada yang salah. Dokternya datang ke rumahnya saudara, ketemu sama asistennya. Mana bapak? Ada di belakang pak, lagi di belakang. Loh kenapa pak? Kenapa dokter? Kolesterolnya nggak turun-turun, naik ada apa itu? Waduh kenapa ya? Ya saya mau masuk mau lihat ada apa gitu. Nah terus sama asistennya dibolehkan saudara masuk ke belakang. Belakang itu maksudnya halaman ada kolam renang. Tahu saudara ngapain bapaknya? Ngajarin kambing berenang saudara. Nah, karena disuruh makan binatang yang Nah itu kalau orang dengerin firman sepotong-potong. Makan berenang kambing diajar berenang. Nah setiap kita pulang dari ketemu keluarga, kan ibu gembala itu dari Sambi namanya saudara. Jadi daerah Blitar Kediri. Jadi di desa. Saya kalau tidur di sana itu kan ada kamar mandinya itu biasanya pakai pintunya seng. Nah saya ini kaget saudara, kalau saya tiap pulang ke rumah keluarga ibu saya, selalu ada Ultraman saudara. Wah kok saya? Karena kalau jam 3 pagi kalau mandi itu, itu loh saudara ya. Saya heran laki-laki lek mandi kok, gitu ya, pure, gitu. Terus, gitu ya, nggak tahu ya. Saudara kalau yang ditinggal di desa gitu enggak? Saya kalau pulang ke om saya kok jadi Ultraman ya, karena Ultraman, zaman ini Ultraman enggak saudara? Wah enggak zaman ini ya. Kalau ngelawan kan gitu ya. Nah jadi waktu saya ketemu ya itu yang membuat rindu lah dengan keluarga ya. Nah jadi saudara nikmati liburan saudara karena hati yang gembira adalah obat ya. Puji Tuhan. Kurang lucu ya saudara ya, nanti saya belajar lagi biar lebih lucu ya. Enggak apa-apa ya. Kan enggak apa-apa namanya orang nyoba ya. Iya. Tenang aja saudara, mental saya udah biasa kok ya. Baik. Jadi dari kisah Paulus saudara ya. Dari kisah Paulus kita belajar. Bagaimana bila tidak sembuh? Ya percaya bahwa rancangan Tuhan pasti terbaik. Tuhan pasti punya sesuatu yang baik. Tapi satu sisi saya masih percaya kok. Tuhan kita pun juga bisa menyembuhkan setiap kita saudara. Artinya begini, saya banyak menemukan kasus ketika saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, lalu mereka berangkat, mereka pulang ke rumah Bapa. Tidak terjadi seperti, mana pastor katanya bisa sembuh, lah kok berangkat. Tapi saya melihat bahwa cara kerja Tuhan berbeda. Cara kerja Tuhan tuh seperti menguatkan keluarga. Ya namanya ditinggal pasti sedih saudara. Tapi keluarga yang ditinggalkan ini seperti ada kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang melingkupi mereka. Bahkan ada yang kehilangan tulang punggung. Tapi seperti Tuhan langsung siapkan untuk kebutuhan keluarga ini. Nah itu yang saya percaya bahwa kuasa doa kita tidak pernah sia-sia. Sekalipun kita doa maunya sembuh tapi gak sembuh.
Tapi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Yesus tahu yang terbaik buat kita. Yesus bisa sembuhkan. Sekalipun dia tidak mau menyembuhkan, tapi dia pasti punya rancangan yang kita nggak pernah pikir. Dan Roh Kudus lah yang akan memberi pengertian kepada kita. Sebab itu, mari kita masuk ke tahun 2026. Kita percaya bahwa terlebih dari semua, kita mau percaya bahwa rancangan indah pasti Tuhan Yesus sediakan dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan 4 kesaksian saudara. Yang pertama, saya pernah mendoakan seorang yang bernama Rian Okta. Dia dari Kalimantan Tengah, daerah Sampit saudara. Dia datang ke Malang, karena apa? Dia mengalami dijerat oleh kuasa gelap. Ya, tolong ditampilkan screenshotnya. Nah, Rian Okta umur 23 tahun. Katanya gangguan gelap, kuasa gelap, kepalanya seperti sakit, dicocok, ulu hatinya sakit saudara, dan mau ke Malang. Memang mereka ke Malang, ini kejadian tahun lalu, tapi saya mau cerita ke saudara ya, sebagai flashback, kilas balik. Nah, singkat cerita, setiap jam 6 malam, jadi anak ini tuh pernah gak sengaja waktu renang di sungai saudara, dikasih minum air kembang ya, bunga itu loh. Semenjak itu dia berubah, setiap jam 6 bisa pukul tembok, temboknya jebol saudara. Tapi tangannya gak luka, cekik orang tuanya, sampai kadang-kadang dipasung, karena bisa kejar orang, menyakiti orang saudara. Nah, lihat foto orangnya, klik, dia yang di sebelah sana. Nah, saudara lihat fotonya aja, bisa membaca ya, kira-kira gimana orangnya, kan gitu toh. Lalu saya doakan dari jam 12 siang sampai jam 6 malam. Katanya kalau jam 6 kan terjadi sesuatu, tapi Yesusku lebih besar dari segala sesuatu di dunia saudara. Dan jam 6 sore apa yang terjadi? Klik, bukan keluar manifestasi, keluar jempolnya saudara. Dia sulit diajak komunikasi, cenderung bisu. Tapi hari itu dia lancar berbicara dan berubah kembali seperti lebih baik seperti dahulu kala. Klik, orang tuanya pamit, Pak Kemiadi nama orang tuanya, pulang ke Kalimantan Tengah di daerah Sampit dan dia berkata, terima kasih pastor, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. November 2024 klik, mukanya beda kelihatan. Desember lebih beda lagi loh. Betul berubah saudara mukanya? Lebih apa saudara? Lebih cerah. Saya yakin percaya orang kalau ketemu Yesus gak mungkin mukanya kereng saudara. Enak coba, wah itu ikut Yesus yang mana itu? Kok bisa ya saya kalau di gereja kadang-kadang ada orang disalami, gitu waduh. Saya sampai dalam nama Yesus, takut dikejar saya, ya kan? Gitu loh. Boya sing ramah tah. Nah gitu loh saudara. Beda mukanya saudara? Beda. Orang kalau ketemu Yesus sukacita dia. Ada lagu lama, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Wah, tenang Pak Aman, lolos ujian ya. Nah lanjut. Nah 2025 saudara. Beda mukanya lebih seger betul? Yes. Orang yang berjumpa Yesus pasti berubah hidupnya. Bukan hanya disembuhkan, bukannya diberi kekuatan, tapi berubah. Kalau orang dunia itu bilang apa sih? Apa? Auranya, atmosfernya berubah. Coba saudara perhatikan, kalau saudara ketemu orang yang berjumpa Yesus pasti berubah hidupnya. Zakeus saudara, dia berjumpa dengan Yesus. Zakeus ini pelit saudara. Dan kalau sekarang namanya dirjen pajak. Ya, dia apa saudara? Dia ambil hak orang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mau bantu orang miskin. Dan 4 kali lipat yang pernah dia peras akan dikembalikan 4 kali lipat. Nah ketika lihat foto ini, dia berubah. Dan apa yang membuat saya menangis kebaikan Tuhan? Slide berikutnya. Dia WA, dia Facebook saya saudara. Dia bilang, Pastor Yoel, terima kasih saya sudah sembuh karena Tuhan Yesus. Jadi selama 4 tahun gak bisa kuliah saudara. Karena dipasung, karena sakit. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, hari ini di Palangkaraya dia kuliah musik gereja, keyboard dan gitar. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus? Tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Kemudian saudara, ada Pak Suti di tempat ini namanya Pak Ranjit dan Ibu Angel, full timer di tempat ini kedua-duanya. Waktu ketemu saya tanya, sudah punya anak belum? Belum, agak sulit punya anaknya. Saya bilang, oh pasti jadi. Kita punya Yesus yang bisa kasih kesuburan. Dan puji Tuhan, klik. Jadi saudara, sekarang sudah mengandung 4 bulan, 5 bulan lagi lahir nanti anaknya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saudara, ada seorang jemaat putra dari namanya
pelayan namanya Bujum punya putra, kena batu empedu saudara. Sabar dulu multimedia, jangan di spoiler dulu. Ya udahlah, udah tampil, saya ceritain nggak apa-apa ya. Nah saudara, jadi batu empedunya itu kan harus dioperasi ya. Tapi saudara, kuasa doa, kita doa sama-sama. Lah kok malam-malam keluar saudara, sama dokter katakan, kan udah keluar, jadi nggak perlu operasi. Kasih tepuk tangan yang meriah, Tuhan Yesus baik. Saudara, ya sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saya tutup dengan video dan nanti kita akan doa sama-sama. Saya juga mau saksi, tadi saya khotbah, sebelum ini saya khotbah tentang bagaimana perjumpaan Yesus merubah karakter. Saya dulu itu saudara, saya nggak kayak sekarang. Ini fotonya boleh ditampilkan, klik. Nah nih, lu ya kan. Pemalu, rambutnya keribel, lehernya hitam soalnya gula darahnya tinggi, resisten insulin saudara. Wes gak karuan lah pokoknya. Pemalu, gak berani ketemu orang. Ketemu saudara aja seperti apa? Putra malu saudara. Diteken gitu. Ngomong depan kayak begini, gemeter saudara, kabur. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, Dia merubah citra diri saya dari yang pemalu, berani menghadapi orang, ketemu dengan orang. Jadi kalau saudara punya anak, Pak anakku pemalu, saya yakin Yesus bisa merubah menjadi orang yang berani menghadapi orang. Loh iya saudara. Saya ini sudah pemalu, introvert, melankolis. Wah itu kalau saudara ngerti istilah-istilah itu. Saya orangnya nggak berani ketemu orang. Tapi saya punya Yesus yang ciptakan saya. Ketika saya bilang Tuhan, aku mau jadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau jadi orang yang punya public speaking yang bagus buat orang. Dia kabulkan saudara. Bisa gak ada yang mustahil. Ada orang tanya sama saya, Pak anak saya ini tertutup Pak, pastor anak saya tertutup. Gak berani sosialisasi terus piye? Ya jawaban saya gini, kalau anak Anda bisa survive dengan sendirian, gak ketemu orang, di rumah kamar sendirian, gak apa-apa. Tapi lek saya gandol mbak wong tuweke, gelandotan ambek orang tua ya harus berubah. Dunia itu adaptasi, gak bisa kita gak berubah saudara. Saya belajar, saya berubah saudara. Saya pernah gak naik kelas, saya belajar supaya berikutnya gak terulang. Saya lakukan yang terbaik karena Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Hari ini saya menjadi wakil gembala buat ribuan jemaat. Terus masa saya gimana wakil gembala sembunyi gitu di ruangan ya gak bisa. Saya datang, saya temui, saya salami. Halo, dulu saya gak bisa gitu saudara. Tapi Yesus membuat yang tidak bisa jadi bisa saudara. Jadi hari ini saya percaya betul Yesus Anda dan saya itu Yesus yang luar biasa. Ada lagu berkata, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya duduk lagi Pak Pekaman, namun belum. Nah, kalau ibadah mujizat WL ujian di situ semua. Saya nyanyi lagu-lagu yang kadang-kadang mereka nggak tahu bahkan ya. Saya umur berapa jangan saudara ya. Ya, saya rindu akhir tahun ini kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Ya, baik. Saya tutup dengan kesaksian terakhir saudara. Ada seorang ibu yang datang dengan masalah disfungsi kakinya. Dia datang, dia tidak bisa berjalan. Sudah sekian bulan saudara. Tapi Alkitab berkata, yang lumpuh bisa berjalan. Lalu saya datang, saya bilang, Bu, saya perkatakan ya, bangkit dan berjalanlah. Seperti Yesus berkata. Dan dengan iman kepada Yesus dan kehendak Yesus sesuai. Ibu ini bisa berdiri dan berjalan. Kita lihat sama-sama kembali berjalan dari disfungsi kakinya. Tolong ditampilkan multimedia. Yang sukar bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja. Nanti lihat ada progres, dia mulai berjalan saudara. Kalau kakinya disfungsi harusnya langsung geblek gitu. Tapi semakin kuat melangkah dengan iman. Bila roh Allah turut bekerja. Nanti ibu itu akan berkata, Pastor lepas tangannya. Dan saya lepas tangannya, saya. Dan beliau berjalan tanpa saya pegang. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja.
tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, dia ajaib, dia mampu saudara. Sekali lagi tetap percaya. Sekalipun dia punya rencana, saudara tidak disembuhkan seperti Paulus. Tapi saya percaya ketika dia punya rencana pasti indah. Tetapi saya juga percaya sekali dia punya hati yang sanggup saudara sentuh. Dan ketika hatinya tersentuh, maka mujizatnya terjadi dalam hidup Anda dan saya. Saya sudah melihat, saya ke Purbalingga, ada orang stroke jalannya gini. Selesai ibadah langsung lari sama saya muter satu gedung saudara. Saya ke Pangkalan Bun saudara. Ada yang dia juga stroke datang, stroke pulang pakai tongkat pulang, jalan sudah enak saudara. Karena Yesus sanggup dan Yesus mampu saudara. Perjumpaan dengan Yesus sanggup merubah. Saya tadi cerita tentang Zakius saudara ya. Nah, suatu kali ada seorang guru sekolah minggu saudara ya. Tante-tante saudara ya. Jadi wah tante-tante gengsi lagi salah. Ceritanya salah karena gitu loh. Di Alkitab itu ada banyak yang namanya Us. Yesus, Zakius, Lazarus, Alfeus, Tadeus, Stefanus, ya kan Us semua saudara. Nah dia sekolah cerita sama adik-adik sekolah minggu, adik-adik shalom gitu ya. Tante hari ini mau cerita, cerita apa? Cerita tentang Lazarus yang naik pohon. Nah, kan anak-anaknya ngerti, salah ya Bapak Ibu ya? Salah. Terus adik-adiknya bilang, salah tante, bukan Lazarus. Ya namanya tante-tante, gengsi kan? Nah ini saudara, tapi ini tante-tante di antar tiga saudara. Karena kadang-kadang tante-tante gak mau salah, muter sampai Jakarta mubeng. Aduh, somai wis turu gak jadi minta maaf wis. Nah gitu ya, tapi itu tante-tante di antar tiga. Waktu adik-adiknya bilang salah tante, bukan Lazarus. Itu bukan Lazarus. Terus tantenya bilang, sekta, diem. Tante ini ceritanya belum selesai. Dengerin. Nah Lazarus naik tambah tinggi ke atas pohon. Salah tante, lu alah. Ceritanya belum mari kok dipedet, dengerno dulu, belum lengkap. Nah, dalam hati tante aduh kadung salah wis, jarno terus saya wis. Nah, Lazarus naik ke atas pohon, terus Yesus datang. Nah, ini teman-teman adik-adik ceritanya. Yesus datang terus bilang, "Hei Lazarus, turun, itu tempatnya Zakius." Nah, itulah adik-adik. Nah, itu saudara ya. Jadi kalau saudara salah jadi biasa ya. Selalu ada cara ya. Ada pendeta khotbah, baru pertama kali dikasih kesempatan sama gembalanya, khotbah tentang bilur-bilur Yesus kan, bilur-bilur ya, betul ya? Karena kan khotbah pecetotan, guayai, setil gitu saudara. Saudara-saudara percaya, bulir-bulir Yesus bisa menyembuhkan. Loh salah bulir, gembalanya salah. Lah wis kadung salah kan, malu kan mengakui. Saudara-saudara tenang, kalau bulir-bulir bisa menyembuhkan, apalagi bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan. Nah ini saudara ya. Jadi minta tolong lah salam balik ojo digaspol ya saudara ya. Haleluya. Baik, saya rindu kita datang ke hadirat Tuhan. Selain datang dengan segala pergumulan, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada segala pergumulan, mungkin finansial, mungkin ada hubungan keluarga saudara yang gak baik, atau mungkin ada sesuatu yang gak baik. Saya rindu sore hari ini, di akhir tahun ini, sebelum kita minggu depan sudah berpindah tahun, saya rindu berdoa buat saudara, dan saya percaya Yesus akan memberi kekuatan bagi Anda dan saya. Kita nyanyi sebuah lagu, ya ini lagu cukup baru. Kalau saudara tahu kita boleh nyanyi, kalau belum tahu kita belajar sama-sama ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena
Ku tahu kau bersamaku. Dengan sungguh kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Amin. Hanya Yesus penolongnya setia. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya boleh undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, saudara. Saudara, lagu ini viral sekali. Yang menyanyikan adalah mendiang Melita Sitaputar. Kalau saudara tahu ceritanya, dia punya kembaran namanya Melisa. Melisa Tuhan panggil dulu, saudara. Lalu Melita karena kembarannya dipanggil Tuhan, dia pasti terdampak. Dia melayani Tuhan, menyanyikan lagu-lagu yang jadi berkat buat kita termasuk lagu ini. Tapi kita gak pernah tahu rencana Tuhan. Ternyata tahun lalu Tuhan panggil Melita untuk berjumpa dengan kembarannya. Tapi satu hal yang pasti saya tahu, saya tahu orang tua dan keluarganya pasti berat. Tapi saya tahu karena Yesus Tuhan mau penyanyi-penyanyi terbaik di surga menyanyi, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Saudara, kita gak pernah tahu apa yang terjadi, tapi saya mau yakinkan kalau Yesus penolong kita yang setia. Saudara cuma perlu berserah dan percaya, maka dia akan lakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara gak pernah tahu jalan di depan bagaimana. Ada orang memprediksi 2026 seperti ini, seperti itu. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata nanti 2026 begini, begitu. Anda tidak hidup dari omongannya orang, tapi Anda hidup dari apa kata firman. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa yang dekat dengan gembala yaitu Yesus, dia akan dibaringkan di padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dia akan dilindungi dari lembah yang kelam. Bahkan dia akan dilindungi dengan gada dan tongkat. Dan seumur hidup di rumah Tuhan menjadi kesukaan. Ini yang harus kita hidupi, hidup di dalam Yesus, saudara. Mari sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan. Saya minta catcher boleh standby. Kita dari awal ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Dengan sungguh kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, amin, penolong yang setia. Sekali lagi dengan sungguh kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, saya sudah bahas tentang penyakit. Saya banyak mendampingi orang-orang yang di rumah sakit detik-detik terakhir di ICU. Saya sudah Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan, tapi ternyata garis menjadi tit gitu. Saya nangis, saudara. Saya nangis karena kehilangan itu sedih dan sakit. Tapi saya mau satu percaya buat orang-orang yang ditinggalkan, bahwa Yesus penolong yang setia, saudara. Saya gak bisa melawan kedaulatan Tuhan, saya gak bisa melawan kehendak Tuhan. Ketika saya mempelajari tentang Paulus, saudara, dia disidang di Roma tahun 67. Dia bilang, dia mau dipenggal itu, dia bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jebret, hilang kepalanya, saudara.
Yesus di atas Bukit Zaitun di Yerusalem, dia melihat kelakuan-kelakuan orang di Yerusalem, dia menangis saudara. Karena mau disalib waktu itu, dia menangis, dia melihat. Tapi saya tahu, saya percaya bahwa Yesus selalu punya rencana yang terbaik buat umatnya saudara. Sebab itu hari ini saudara, sebelum kita masuk 2026, Yesus ada bersama dengan Anda dan saya. Saya buka altar, silakan mau pelayan atau jemaat Tuhan yang mau didoakan atau butuh didoakan. Tidak usah gengsi, tidak usah ragu. Kalau saudara mau didoakan, boleh maju ke depan, saya tunggu di depan. Kalau saudara datang dengan sakit jasmani, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara sakit mental atau sakit secara depresi atau finansial, saudara boleh maju. Saya tunggu di depan, silakan. Masih ada waktu, ini ibadah mujizat. Kita minta kehendak Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Oh haleluya, kiralah harapahara masya. Tolong dibantu jaraknya, Kecer, tolong dibantu jaraknya. Kiralah bahara makayana masyikaralah bahara. Yang sudah maju nanti tolong bantu saya, saudara mau didoakan apa? Saya akan berdoa sesuai yang saudara katakan. Dan kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Oh rapayaralah bahkaralah basyadalah. Kiralah basyadalah bahara. Ada saudara yang sakit tapi saudara gak maju. Gak apa-apa, gak usah maju. Tapi saudara dari kursi saudara, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Di sini Roh Kudus dan nama Yesus bekerja dengan dahsyat. Saudara gak perlu maju, tapi letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Dan saya percaya benjolan itu akan dilenyapkan dalam nama Yesus. Korabahara pakirala pasyatahara makaya nama syikarala bayarala. Syikirala bahara makarala mayana makarala masyandala. Yang di depan boleh bersiap. Saya akan berdoa buat saudara. Yang di belakang saya persilakan boleh kembali duduk dalam kondisi berdoa menghormati hadirat Tuhan. Boleh kembali duduk jemaat Tuhan. Yang di depan tetap berdiri. Saya sebentar akan berdoa buat saudara. Kurabahara makirala basyarala batakarala mayarala mayarala. Oh syarala barala mayarala barama lama lama syarala malama lama 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 lama. Syarala. Yang di depan bersiap. Yang di depan sebelum saya tumpang tangan buat saudara, bangkitkan iman saudara. Iman itu bicara bertindak. Iman itu enggak bicara ngomong tok. Saudara harus percaya. Kalau saudara ada salah, harus bertobat. Kalau saudara ada kurang, minta Tuhan tuntun. Kalau saudara ada dosa, minta ampun Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong Anda dan saya. Oh rapasyaralabah rapakaralabah. Sekali lagi yang tidak maju, saudara yang punya benjolan, saya mau berdoa dari tempat ini. Dalam nama Yesus hancur benjolan itu. Lenyap benjolan itu dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Oh rapasyaralabah. Tiada yang mustahil. Yang di depan bersiap. Tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah
bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Seperti biasa sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau tanya, adakah saudara yang datang hari ini tidak maju ke depan, tapi saudara sepanjang saudara duduk, saudara mengalami perubahan dalam tubuh saudara dan mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau itu saudara orangnya boleh bantu saya angkat tangan untuk bersaksi singkat saja apa yang saudara alami di tubuh saudara dan saudara sudah mengalami sore hari ini. Saya percaya ada saudara, minimal satu orang. Boleh bantu saya angkat tangan yang saudara mengalami kesembuhan, saksi singkat saja. Saudara datang dengan sakit, lalu saudara merasa kok tubuh saudara mengalami perubahan. Ada? Saya tunggu, gak apa-apa, masih ada waktu. Ya, gak apa-apa. Nanti selesai ibadah, kalau saudara mau bersaksi, temui saya silakan. Karena sering ini kejadian nyata saudara. Ada seorang ibu yang saya ulangi cerita ini, duduk di belakang sana, kaki datang pakai sendal, gak bisa pakai sepatu karena sakit kakinya, gak tahu alasannya apa. Lalu saya bilang ada seorang ibu yang Tuhan mau sembuhkan kakinya. Dan setahun kemudian baru ngaku, saya pastor yang pastor bilang. Jadi kejadiannya 2023, sembuhnya 2024 saudara. Sembuhnya 2023, ceritanya ke 2024 saudara. Jadi baru setahun ngaku saudara. Saya percaya hari ini juga sama. Ada saudara tadi yang benjolan-benjolan itu, Tuhan sudah lenyapkan dan percaya dia sudah sembuhkan Anda. Yang percaya katakan amin. Loh, kok gak kencang? Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya kalau sudah bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Iman yang tidak tergoncangkan.
Mari aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan dan saudara boleh amin dengan begitu lantang dan semangat. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan sudah sediakan pekerjaan, yang sedang mengalami utang piutang Tuhan sudah tolong sampai lunasnya. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.